kabarnya hari ini? Pasti senang sekali ya karena dapat berjumpa lagi di sekolah minggu. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Hari ini ku senang sekali. Hari ini ku senang sekali karena ku dapat ke sekolah minggu. Tiap hari ku menantikannya, memuji Tuhan dengan firman-Nya. Ayo nyanyikan suara pujianmu, pujilah Tuhan Allah yang baik. Ayo dengarkan suara firman-Nya, kan kau rasakan Dia mengasihimu. Hari ini ku senang sekali karena ku dapat ke sekolah minggu. Tiap hari ku menantikannya, memuji Tuhan dengan firman-Nya. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk satu hari di mana Tuhan memperbolehkan kami untuk sekolah minggu di pagi ini. Tuhan, biar Tuhan yang pimpin kami dari awal hingga akhir di dalam kami memuji Tuhan dan nanti juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang tidak bisa ikut sekolah minggu online pada pagi hari ini. Biar Tuhan yang berkati juga mereka. Jikalau ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Jikalau ada yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu online, biar Tuhan yang berkati juga. Kami mau serahkan waktu dan kesempatan ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu nggak sih apa tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Ayo. Apa? Sedikit lagi. Ayo, siapa yang tahu? Apa? Ya betul adik-adik. Kita harus memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus. Kita harus mewartakan tentang cinta Tuhan Yesus buat kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yuk kita menyanyikan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya adik-adik, kita harus bekerja untuk memberitakan firman Tuhan. Kita harus memberitakan firman Tuhan di mana-mana kita berada. Yuk kita nyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Ya buat Tuhan selalu manis, biar ku salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri kita. Kita nyanyikan lagu Aku Siap Mendengar Cerita. Siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita.
adik-adik, senang sekali hari ini Kak Kristina bisa berjumpa dengan adik-adik di sekolah minggu online. Ayo sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini kami bisa kembali sekolah minggu online. Kami juga berterima kasih karena kami sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Kak Kristina yang akan menyampaikannya, juga berkati anak-anak yang akan mendengarkan. Biarlah kami semua boleh mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga? Sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, Tuhan Yesus menjanjikan akan hadirnya Roh Kudus yang akan menolong dan menyertai setiap murid-murid Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang percaya juga kepadanya akan menerima Roh Kudus. Nah, turunnya Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari Pentakosta diperingati pada hari ke-50 setelah hari Paskah, atau pada hari ke-10 setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pada hari Pentakosta, banyak orang pada saat itu datang ke Yerusalem. Mereka datang dari berbagai tempat. Mereka membawa persembahan syukur yang berupa hasil panen dan ternak terbaik mereka. Para murid pada saat itu sedang berkumpul di suatu tempat untuk berdoa. Mereka juga ada di Yerusalem. Tiba-tiba ketika para murid sedang berkumpul, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan di mana para murid sedang duduk. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada kepala mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mereka berkata-kata. Orang-orang yang mengetahui peristiwa itu jadi bingung dan heran. Kenapa tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus bisa bicara dalam berbagai bahasa? Orang-orang kemudian menjadi bertanya, bukankah mereka itu murid Tuhan Yesus yang berasal dari Galilea? Bagaimana mungkin mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa seperti bahasa orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan juga bahasa-bahasa bangsa lain. Orang-orang yang begitu heran, mereka juga kagum, terpesona, bertanya kepada satu dan yang lain, apa artinya semua ini? Tetapi adik-adik, ada juga orang-orang yang mengejek mereka dan berkata, mereka sedang mabuk oleh karena anggur manis. Lalu Petrus berbicara sambil berdiri bersama dengan murid-murid yang lain. Petrus berbicara kepada orang-orang banyak yang ada di situ. Mereka tidak mabuk seperti yang kalian sangka. Bahwa apa yang terjadi ini sudah ditulis dalam kitab Yoel, bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudus. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Ketika mereka mendengar perkataan Petrus, mereka sangat terharu dan bertanya, apa yang harus kami lakukan agar kami menerima Roh Kudus seperti yang mereka terima? Lalu Petrus menjawab mereka harus mau bertobat dan dibaptis. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus akhirnya bertobat dan mau untuk dibaptis. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jumlah mereka kira-kira ada 3.000 orang. Wah, banyak sekali adik-adik. Adik-adik, pada hari Pentakosta ternyata menjadi hari yang sangat istimewa untuk Petrus.
Petrus diubahkan setelah menerima Roh Kudus. Pada awalnya Petrus mengalami kesedihan-kesedihan, ketakutan-ketakutan, tetapi semuanya itu telah hilang, berganti dengan sukacita dan keberanian. Petrus dikaruniai kuasa-kuasa untuk melakukan mujizat dan memberitakan firman Tuhan. Oleh karena Roh Kudus, Petrus juga berani berbicara atau berkhotbah di depan orang banyak. Petrus berani untuk berkata dengan suara yang nyaring sebagai orang yang benar-benar yakin, bersemangat dengan apa yang dikatakannya, dan tidak takut ataupun malu untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah gurunya. Tuhan Yesus adalah Mesias yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Petrus bersaksi tentang Tuhan Yesus, dan Petrus yang dulunya penakut sampai menyangkal Tuhan Yesus berubah menjadi murid Tuhan Yesus yang berani mengakui Tuhan Yesus dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga menerima Roh Kudus. Roh Kudus ada loh di dalam hati adik-adik semua. Dan Roh Kudus juga mau menolong adik-adik untuk menjadi anak yang baik. Ayo adik-adik, mari kita menjadi anak-anak yang baik. Adik-adik yang dulu suka marah-marah, sekarang mau belajar untuk lebih sabar dan mengendalikan untuk tidak marah-marah. Kalau dulu adik-adik malas, nggak mau sekolah minggu, nggak mau sekolah, atau nggak mau belajar, Roh Kudus akan menolong adik-adik untuk menjadi anak yang rajin. Rajin sekolah, sekolah minggu, belajar, dan banyak hal yang lainnya. Kalau adik-adik dulu suka jahil kepada kakak, adik, atau saudara, sekarang juga mau berubah jadi anak yang sayang dan baik kepada saudara. Ketika kita berubah menjadi anak yang baik, pastilah Tuhan semakin sayang dan senang kepada kita. Adik-adik selamat berubah menjadi anak yang baik. Roh Kudus menolong adik-adik. Sekarang kita akan melakukan pembacaan ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca ayat hafalan, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah adik-adik siapkan. Dan setelah terkumpul, adik-adik dapat memberikannya ketika sudah bisa sekolah minggu di gedung gereja. Atau adik-adik dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari adik-adik, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah sekolah minggu. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mau berubah menjadi anak yang baik. Kami berterima kasih untuk Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya Roh Kudus selalu menolong kami untuk terus berusaha menjadi anak-anak yang baik. Supaya sikap hidup kami menjadi baik. Dan kami berubah
menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama kami. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.